turun feed TikTok. Iya, orang alim menurut orang awam adalah mereka-mereka yang terkenal di TikTok. Jadi kalau misal nggak terkenal di TikTok, maka tidak dianggap alim. Dan ini adalah sebuah pegangan yang harus betul-betul eh, dipegang ya oleh kita-kita dalam membedakan mana yang betul-betul pantas untuk diulamakan, mana yang tidak pantas untuk diulamakan. Baik. Tapi ya kita nggak bisa Lora. Zaman seperti ini nggak bisa dihapus, cuma bisa diminimalisir. Kan sudah prediksinya Kanjeng Nabi, saya i'alan nas zamanun Kathirun, qalilun fuqaha'uh tapi kathirun kathirun khutaba'uh. Mhm. qalilun tapi kathirun sa'ilu. Akan datang satu masa, ya masa kita ini, masa zaman era di mana di sana qalilun fuqaha'uh, yang betul-betul faqih, betul-betul alim. Qalil itu sedikit mubalaghah, sedikit. Yang banyak kathirun khutaba'u, yang banyak itu yang khotib. Khotib itu jangan dikira khotib Jumat, bukan. Khotib itu tukang pidato, public speakingnya bagus. Publiker itu speaker itu. Jadi kalau kita cari yang ngomongnya enak, ngomongnya pinter, banyak. Sekarang orang yang penting belajar public speaking, ikut seminar bentar, pegang mic, nggak nervous sama sekali dia, nggak akan nervous. Tapi kalau dibukakan kitab, seketika dia akan Nervous. nervous seketika. Keringatnya sejagung-jagung itu. Saya Kalau ukurnya ya fakih itu tadi. Ilmunya seberapa. di Maroko saya pernah baca itu Gus, setiap orang-orang yang akan memberikan ilmu kepada masyarakat itu mereka akan ditanya, jadi dipanggil, ada satu, wallahu a'lam apakah ini berlaku sampai sekarang atau tidak, itu mereka akan dipanggil oleh satu lembaga yang diakui oleh negara. Kemudian ditanya, sanad keilmuannya bagaimana, kemudian belajar apa saja, begini-begini dan begini-begini. Kemudian nanti dites. Nah, kalau ternyata dari tes itu lulus, di masjid-masjid atau di madrasah-madrasah atau di beberapa tempat, itu nanti ada kursi. Kalau lulus tes, dia boleh duduk di kursi. Sertifikasi. Dan kalau misal tidak lulus tes, dia tetap boleh berdakwah, tapi nggak boleh duduk di kursi. Sehingga masyarakat awam itu langsung tahu, loh ini, Nggak lulus. oh ini dai, dia sekarang ngomong sebagai pendakwah saja. Jadi ini hanya agar hati kita bisa semangat sholat, biar kita ingat surga, biar bisa. Tapi kalau misal untuk meminta fatwa, yang berdiri gak akan ditanya. Untuk minta fatwa, kita minta ke yang duduk. Atau gak usah jauh-jauh, Gus. Di Malaysia ini, Gus, ya, untuk bisa memberikan ceramah agama, itu ada tauliyah, Gus. Jadi dites, Gus. Dari imam. Dan di sini tuh jabatan keagamaan, mufti, ya, jakim. Itu nanti di setiap negeri, di setiap provinsi itu beda-beda. Jadi di Malaysia itu, kayak saya, tiba-tiba ngisi majelis di masjid, nggak bisa. Nggak bisa. Ada beberapa, mungkin kalau misal ngisi di kampus, ngisi di ini sebagai talib, sebagai apa, itu nanti ada bahasanya. Tetapi untuk mengisi sebagai seorang dai, sebagai ini, enggak. Itu harus ada tesnya, harus lulus tauliyah. Saya tanya kepada kawan-kawan, emang di tauliyah itu yang ditanya apa? Yang ditanya tentang basic keilmuan. Nanti ada tesnya, pertanyaan di akidah, pertanyaan di fikih, pertanyaan di apa. Kalau semisal lulus sudah punya tauliyah, baru diberikan. Nah, bedanya di Indonesia itu kan sudah ada sertifikasi sebenarnya, sertifikasi dari MUI. Tapi bedanya MUI dan kenapa? Ada itu. Ada. Nah, iya. Bedanya di Indonesia dan di Malaysia, di Indonesia sertifikasi hanya sebagai saran aja. Saran. Oh, ini bisa ceramah. Oh, ini. Tapi kalau di Malaysia, itu sudah sebagai memiliki kekuatan hukum. Jadi kalau misal gak ada tauliyah, nah itu nanti akan dipermasalahkan. Nah, terlepas ini nanti akan terjadi pro kontra tentu saja. Ini gak mungkin semudah itu. Ini pro kontra. Nanti negara bebas dong.
ngizinin yang ceramah dan nggak ceramah. Ada pro kontra tentu saja. Tetapi saya merasa kalau kita lihat dari sisi pro-nya, ini meng- membuat orang awam tidak lagi bingung perihal siapa yang tampil. Kalau hemat saya sih di Indonesia itu begini loh, Ra. Kalau langsung sertifikasi itu individual ke pemerintah, Nah, itu. saya rasa sulit. Sulitnya kenapa? Karena banyak kiai-kiai di kampung-kampung, Betul. orang-orang alim di kampung-kampung itu yang enggak, bukan nggak mau, nggak punya kepedulian seperti itu. Sertifikasi Betul. nggak mau dia. Nah, kalau dia Mhm, sertifikasi, akhirnya dia nggak ngajar. Padahal dia alim, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. mhm, mhm. Satu. Yang kedua, nggak mungkinnya individual langsung ke pemerintah itu karena lagi-lagi bobroknya moral pemerintah kita. Dipolitisasi nanti. Yang penting kamu bayar, lulus kamu. Repot ini. Kamu bayar berapa kamu? Kamu nanti Eh, satu kali sekian juta loh. Berani bayar berapa? eh, betul, betul, betul. Jadi, Jadi kalau individual langsung ke pemerintah sulit. Berarti nggak perlu sertifikasi, tetap perlu sebenarnya. Tapi jangan begitu sistemnya. Tapi pemerintah ke pondok, ke kiai untuk mengakomodir santrinya. Misalkan, betul, betul. di mana Cianjur. Pondok Cianjur punya murid siapa yang diizinkan, dilegitimasi untuk ngisi? Mhm, Oh ini, biar kiainya. Maksud saya mhm. lebih minim lah kalau kiai itu dibandingkan kayak langsung ke kiai-kiai. Jadi kalau pondok kan, oh saya punya santri di sana, dia memang nggak punya pondok, dia memang nggak punya, bukan keturunan kiai, tapi dia alim. Biarkan dia ngisi. Jadi Hmm. legitimasinya itu dari gurunya masing-masing. Di sini di Malaysia ini hmm, yang saya lihat kan diberikan kepada jabatan mufti ya, Hmm. Jakim. Orang-orang yang masuk ke sana juga adalah orang-orang pilihan sehingga mereka lah yang bakalan ngetes dan sebagainya. Maka bilang eh tentu saja ada pro kontra. Tentang ini tuh ada pro kontra. Tapi ada kemungkinan nanti akan dipolitisasi. Maksudnya dipolitisasi, misalnya ternyata yang diberikan itu gak cocok sama agenda yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Padahal yang haknya tinggal dicabut aja izinnya. Kayaknya nggak bisa ceramah. Ya, jadi kayak ada pro kontra lah. Ada pro kontra perihal sertifikasi ini. Cuma sertifikasi ini diberikan, maka baik apabila lembaga yang memberikan sertifikasinya itu sudah dijamin amanah. Itu. Hmm, gitu. Baik, kita akan masuk ke bahasan terakhir perihal apa yang sudah kita bincangkan tadi itu, Gus. Itu mau dibahas sekarang atau tidak. Adapun yang gosip-gosip itu nanti saja ya, Gus. Ya Allah. Nanti Jadi saja. ya saya itu memahami fenomena-fenomena zaman sekarang itu lebih ke kita sebaiknya introspeksi diri masing-masing. Mhm, Kalau mhm, kita anak kiai, ya kita anak kiai yang salah. Kalau kita masyarakat yang salah. Karena mhm. buat apa kita menyalahkan orang lain, pihak lain, kalau sebenarnya kesalahan itu juga ada pada diri kita. Ahsant. Maksudnya kita nggak bisa gitu loh masuk ke dalam ranah anak kiai ngatur mereka, nggak bisa. Terus bisanya kita apa? Kita sebagai masyarakat awam jangan kasih panggung ke mereka. Jangan ngundang mereka. Tolak ukur ngundang pengajian itu yang bisa ngaji, yang punya ilmu, bukan yang punya follower. Kita nggak mau Mhm. tawuran, nggak cari pengikut banyak. Kalau mau tawuran Betul, cari yang pengikutnya banyak. Kalau mau betul. Mhm, mhm. ya Ya, miris Lora. Ya itu yang akhirnya sering kali banyak kan orang-orang itu kayak ketika ada seorang kiai atau influencer terkenal datang, kiai kampungnya diacuhkan. ahsantum. Betul, Kenapa? Karena tolak ukurnya, oh ini followernya banyak ini, terkenal. betul, betul. Harusnya kan tidak begitu. Oh, ini sama alimnya, dudukkan di sana panggung. Jangan yang itu yang baru datang dimuliakan, yang ini enggak. Jangan begitu. Betul, Itu kalau fokusnya ilmu. betul. Padahal hari ini kata follower bisa dibeli. Beli follower 100.000. Mhm. Bagus terkenal. Biar dikira Lora terkenal aku. Kan sulit. Tinggal sebenarnya Gus, zaman sekarang itu Gus, bahkan ya nggak perlu ngomong Gus, nggak perlu ngomong. Hmm.
untuk bisa dianggap ulama sekarang itu gak perlu ngomong. Perlunya apa? Pegang mic, Mm-mm. terus dari samping aja video, kasih aja lagu-lagu apapun gitu. Yang terkesan berwajah teduh, ngisi ini. Oh nanti sudah tuh. Followers, Ada masuk lagi loh. semua. Ada lagi apa itu? Salah satu fenomena yang terjadi zaman sekarang, mohon maaf, ini santri yang alim yang nggak mau tampil. Banyak loh orang santri-santri itu yang alim, pandai, pinter, ilmunya mumpuni. Tapi mohon maaf, ngaji ya, ngajar ya, jangan yang lain aja. Nah kalau nggak kamu terus siapa? Akhirnya yang ngaji nggak bisa ngaji tuh. Maka dari itu saya sarankan kalau kamu punya kapasitas ngaji, oh saya bisanya ngaji Safina, ya ngaji Safina. Jangan ngaji yang atas-atas. Saya bisa ngaji Fathul Qorib, ya kamu ngaji Fathul Qorib. Saya merasa belum mampu, saya biasanya cuma ngaji Safina, ya ngaji Safina aja. Gak usah tinggi-tinggi. Mhm. Yang penting orang itu rahimallahum ro'an arafa qadra nafsi. Kita itu tahu kadar kita. Oh kemampuan saya di sini ya, saya tak ngaji sesuai kemampuan saya. Mhm. Makanya Gus Bah itu sering ngomong. Gus Bah itu sering ngomong di mana-mana. Hari ini santri itu harus kalau perlu beli papan nama itu. Ahli Fathul Qorib. Itu ya Lora ya. Loh, kita sering ngomong di mana-mana itu. Kalau dokter itu berani pasang nama, spesialis gigi, spesialis jantung, orang akan tahu kalau saya sakit ke dokter itu. Kalau saya Benar, sakit itu dokter itu. Kalau saya benar. butuh ngaji fikih ke Lora Kadam, kalau saya ingin nasihat ke kiai ini, kalau saya butuh ini ke kiai ini, karena mereka memandiri, bukan orang yang nggak punya kadar, nggak punya kemampuan memaklumatkan diri. Apa yang kamu maklumatkan? Follower kah? Subscriber? Hmm, hmm. Salah kita kita yang punya kapabilitas ilmu, tapi tidak mau memaklumatkan. Betul, 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 betul. Itu keren, itu Kayak keren, gitu itu loh. keren. Masuk kakak Itu keren, saya itu itu keren. dulu. Kakak saya itu dulu tidak mau ngaji keluar itu. Jadi kalau mau disuruh ngaji keluar gitu, boten lintune mawon. Apa itu? Enggak, yang lain aja jangan saya. Duh, dimarahin sama umi saya. Lek sampean nggak ngaji, kalau kamu nggak ngaji, lah terus yang ngaji siapa? Akhirnya diisi orang-orang yang nggak bisa ngaji. Lah itu. Jadi ya lagi-lagi itu tadi kita lebih harus introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa kita nggak bisa mengisi kekosongan itu? Akhirnya diisi oleh mereka-mereka yang seperti itu. Hmm, Harusnya kita menyalahkan diri kita. Kalau kita sudah salahkan diri kita sudah berusaha, baru kita salahkan yang lain tidak apa-apa. mhm. Itu saya keinget juga. Beberapa guru itu bilang, kalian ini yang sudah belajar tajwid, bacaan Qur'annya sudah bagus, dan kalian ini yang sudah tahu tentang hukum-hukum sholat, terus kalian datang ke bandara, terus kalian datang ke tempat-tempat, misalnya lagi kumpul-kumpul, nggak perlu disuruh jadi imam, maju langsung. Iya. Disuruh langsung maju. Jangan, Justru jangan. katanya gitu loh, Ra. Yang nggak punya ilmu itu, waduh, kemajon. Kalau bahasa Jawanya itu kemajon. Hmm, Kemajon. Yang nggak iya. punya ilmu begitu, yang punya ilmu, boten, jangan saya. Klop Hmm, sudah. Akhirnya mhm, panggung di mereka. Kita di hmm, bawah sambil mencemooh. Kok kamu ngaji loh? Lah kamu nggak mau ngaji kok? hmm. Betul, 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 betul. Nah, alhamdulillah. Saya rasa ini sampai di sini saja, Gus. Dulu. Siap, aman loh. Alhamdulillah kita sudah hampir 1 jam setengah. Di Malaysia sudah jam setengah satu. Betul. Besok ada kampus juga. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misal dari tadi ada yang rekam layar terus merasa ada faidah-faidah, monggo silakan di clipping. Semoga bermanfaat. Saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat dan salah satu tujuan live ini diadakan adalah memperkenalkan beliau. Ini yang paling penting. Saya dulu itu punya program, cuman program itu gak berjalan. Judulnya adalah Man Yastahiqqu Syuhrah, Gus. Man Yastahiqqu Syuhrah. Tujuan dari program ini adalah ketika saya merasa bahwa saya gak bisa untuk ini follower udah banyak nih. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ya memperkenalkan orang-orang alim di platform yang saya punya. Kayaknya saya Terima itu kasih Bang Sumargo katanya. Terima kasih. ya sama-sama semua para follower Kadam Sumargo. Insya Allah kedepannya kita akan bisa bersama dengan Gus Faiz lagi atau mungkin nanti dengan
asatidh-asatidh yang lain yang memang betul-betul yastahiqqu syuhrah, yang betul-betul berhak mendapatkan kemasyhuran, tetapi mereka belum mendapatkan angka kemasyhuran yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi saya berharap kepada teman-teman, monggo di-follow beliau, ya. Silahkan di-follow beliau, silahkan diikutin, silahkan semua momonya. Mari berikan tombol follow kepada mereka yang betul-betul berhak mendapatkannya. Semua yang ngawur-ngawur, yang keluar statement ngawur dan sebagainya, cara terkejam untuk tidak lagi membuat mereka berbicara adalah dengan cara unfollow. Sampai followersnya turun, sampai mereka gak laku di panggung, itu cara menghukum mereka. Itu, selesai. Barakallahu fikum. Terima kasih Gus Faiz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.